Ya, masa pendaftaran memang sudah diperpanjang oleh pihak KPU. Namun, pihak pemerintah sendiri juga tidak mau memberikan atau mengeluarkan perpu, begitu ceritanya. Tapi bukan berarti masalah kaitan dengan pilkada serentak ini sudah selesai sampai di sini. Ternyata banyak juga masalah-masalah lain yang muncul. Kalau Anda ingat minggu lalu kita sudah membahas beberapa macam masalah, begitu ya, mulai dari calon tunggal, calon boneka, mahar dan lain dan sebagainya. Bahkan beberapa minggu atau mungkin minggu yang lalu ada juga pihak-pihak yang tidak puas dan akhirnya melaporkan kaitan kasus pilkada serentak ini ke pihak Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan pilkada serentak. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir pada malam hari ini di News.pol. Tapi saya lagi-lagi pengen membuat sebuah kejutan juga Bang Ege. Kalau minggu lalu kita bilang ada 5 hal nih yang kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini. Tapi kalau kita bicara soal calon tunggal, apa sih yang terpikir dalam benak Bang Ege? Saya kalau dalam beberapa hari ini, kalau bicara apapun saya teringat daging. Oh, kok daging? Ya, lagi langka daging soalnya. Oh iya betul. Jadi saya agak kurang konsen ke pilkada serentak soalnya. Jadi karena asupan dagingnya agak kurang. Tapi untunglah saya beralih ke ikan. Ya. Oke. 5 hal yang terkait. 5 hal yang terkait dengan agak kurang konsentrasi. Iya, ini apa? Padahal melapor loh ke MK. Saya mau bahas itu loh malam hari ini sedikit. Jadi dari 5 itu yang pertama adalah gugat soal calon tunggal. Itu sudah saya lakukan. Gugat calon tunggal. Yang kedua, ini masih menarik juga, dokumen palsu. Oh, dokumen saya palsu. udah menemukan fakta ada yang mendaftar pakai dokumen palsu dari kubunya Pak Pumpida lagi. Dokumennya sudah pernah kita tampilkan di acara kita. Minggu lalu kita sudah tampilkan itu ya. Yang ketiga, saya minta Pak Pumpida bongkar habis-habisan soal kontribusi jahat itu. Yang Iwel bilang kontribusi, kita ditambahkan di acara ini kontribusi jahat. Jadi bukan lagi mahar ya? Jangan mahar, karena mahar itu konotasinya agak baik gitu. Jadi gini. Sebentar, belum selesai. Boleh, masih 3. Yang keempat, makin banyak calon tunggal. Makin banyak. Ternyata bukan berkurang, makin banyak. Yang kelima, ini mohon maaf dengan segala perasaan yang hormat sebetulnya. Kemana Bapak Joko Widodo? Oh, ada tadi pagi sudah pidato. Iya, soal perpu ini mau dikeluarkan apa tidak? Iya. Tapi kan sudah disepakati tidak akan dikeluarkan perpunya. Nah, kita bahas malam ini. Kenapa kira-kira Bapak Joko Widodo tidak mau mengeluarkan perpu? Oke, baik. Nah, sebelum saya ke Mas Iwel, saya nggak mau ke Mas Iwel, saya mau ke Dadan aja. Dadan, 5 hal yang terpikirkan soal pilkada atau calon tunggal? Calon tunggal deh. Calon tunggal deh. Yang pertama kesepian. Oh, karena tunggal. Terus ditinggalkan. Iya. Terus jomblo. Oh iya. Perpanjangan waktu. Oh. Yang terakhir BPJS. Kok BPJS? Butuh perhatian juga support. Bener-bener. Iya. Harusnya bisa jadi tim kreatif saya ini ya, BPJS. Iya. Mas Iwel, terakhir. Ada 2 hal, saya mau mengklarifikasi sebelum Mas Effendi tadi. Enggak, saya beda aja, saya nggak punya 5 itu. Saya mau klarifikasi soal mahar. Jadi mahar dalam pilkada maupun dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu itu bukanlah mahar seperti pernikahan. Karena mahar itu artinya lain kalau dalam pilkada. Oh, apa itu? Ma itu artinya maju, har harga. Jadi untuk maju itu ada harganya, jadi mahar. Oh, jadi nggak ada yang gratis. Betul. Yang kedua, saya akan menyoroti juga tentang perpanjangan waktu pendaftaran dari KPU untuk mengatasi masalah calon tunggal ini. Dan saya sudah dapat bocoran juga dari KPU bahwa jika perpanjangan waktu ini tidak berhasil, maka akan dilakukan adu penalti. 2 kali 45 menit. Oke, baik, narasumber kita sudah hadir malam hari ini. Mungkin sekilas-kilas sudah tampak begitu ya wajah-wajahnya. Ada Pak Pumpida Hidayatullah malam hari ini. Selamat malam, terima kasih sudah hadir kembali di News.pol. Ada Ibu Ratu Tatu Hasanah juga, calon Bupati Serang ya Bu ya? Kabupaten Serang. Baik, selamat malam Ibu. Kita ke Bu Tatu terlebih dahulu ya. Iya, saya melihat wajah Ibu malam ini agak sumringah. Agak sumringah ya? Artinya apakah ada perasaan lega selamat dari calon tunggal? Sudah ada calon. Tapi sempat ya Bu ya, hampir sebagai calon tunggal begitu di Kabupaten Serang ini? Iya, di pendaftaran yang pertama saya mendaftar di hari terakhir dan calon yang satunya belum sempat mendaftarkan karena persyaratannya ada yang kurang. Nah, di sana saya sempat agak khawatir juga, tapi ketika diberi perpanjangan, lawan saya mendaftar dan semuanya insya Allah beres katanya. Pada waktu pertama Bu, dia tidak mendaftar itu,
Apakah mereka datang berdua tapi kemudian wakilnya ke kamar kecil terus hilang atau bagaimana? Enggak, ini kejadian luar biasa loh. Ini lagi tren loh. Ini terjadi iya, loh. terjadi beneran loh ini. Jadi saya mendapatkan informasi dari KPU ya mereka datang serius mau mendaftar. Hanya memang ada perbedaan dari pengurus DPC-nya, pengurus kabupatennya. Jadi yang tayang di online KPU kabupaten itu berbeda dengan yang mereka bawa, itu kan harus sama. Mungkin ada pergantian kepengurusan di DPC-nya itu yang menjadi masalah. Dari partai apa itu Bu yang lain beda? Dari Gerindra. Oh Gerindra. Iya. Bukan partainya Bapak kita ini ya? Bukan. Kita dukung beliau juga partainya saya. Kompak lagi kita. Ini Banten ini luar biasa loh ini ya, Banten secara provinsi luar biasa ya. Ya. Itu karena kantong suara Jadi Ibu juga, jadi kompak ya. lawannya baru ada setelah masa perpanjangan ini Bu ya? Iya. Masa perpanjangan ini ya? Oh setelah masa perpanjangan Iya. Ya, jadi Ibu terselamatkan juga dengan perpanjangan waktu ini Mas Effendi. Jadi pantas kalau agak lega sekarang Agak senyumnya lega, ya, berarti ya. tidak jadi pada pilkada waktu susulan gitu. langsung aja pada waktu Ibu belum menemukan lawan itu, jadi Ibu lagi menunggu. Apa 5 hal yang ada dalam pikiran Ibu? menarik loh. Kita pas 5 terus. Iya dong, ketika Ibu lagi menunggu nih, lawan nggak datang apa? Satu saya bantu. Apa pasti. yang terpikir Bu? Kalau satu saya bantu, rasanya PLT, terbayang PLT Iya, sudah. pasti ditunda 2017. Yang kedua saya bantu juga, pasti baper Bu ya. Iya. Terus kapan Ibu jawabnya? Tahu kan baper kan? Iya. Itu bahasa yang lagi kan baper, bawa perasaan. Apa Bu? Nggak serius, apa yang Ibu Apa yang pikirkan? terpikir Ibu pada saat itu? Ya saat itu karena saya juga ikut monitor di KPU apa permasalahannya karena kepengurusan saya masih berharap bahwa itu bisa terselesaikan. Karena bagaimanapun saya yakin ya Partai Gerindra tidak mungkin tidak ikut dalam pilkada. Tapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Ibu dan juga mungkin kubu Ibu sendiri gitu untuk mendapatkan supaya tidak menjadi calon tunggal? Ya saya hanya menunggu karena dari seluruh jumlah kursi di Kabupaten Serang 50 itu 40 sudah ada di saya. Jadi tinggal satu pasang yang tersisa. Jadi hanya berharap ke pasangan yang tersisa itu. Ini memperkuat hipotesis saya bahwa memang petahana atau yang kuat itu dia tidak berani ambil semua. Kalau dia pikir lawannya, kalau belum ada calon perorangan terdaftar, jadi dia harus kasih buat lawan yang tidak terlalu kuat. Alasannya apa? Buat lawan yang tidak terlalu kuat. Alasannya apa? Ya kalau misalnya itu lawan kuat sekali, terus dapat kursi, dapat tiket, lebih susah melawannya. Oh. Tapi diintip-intip dulu. Ya boleh dikasih buat lawan yang tidak terlalu bukan main cantik Bukan juga demikian ya, Bu. Bu, ya? Coba kita bongkar. Itu kata Mas Effendi ya. Apa betul Bu? Strateginya kayak begitu ya Bu? Jadi bermain cantik di enggak awal juga ini seperti kayaknya. itu, cuman ayah memang kan kita tahu di Golkar sedang bermasalah. Jadi ketika itu saya terus terang punya kekhawatiran. Jadi setiap pembukaan penjaringan di setiap partai di Kabupaten Serang saya ikut serta. Malah saya terpikir waktu itu kalau tidak mendapatkan dukungan saya mungkin harus independen. Ya. Tetapi pas di penjaringan itu ya kawan-kawan di kabupaten, di provinsi ya kebetulan juga kan kawan dekat juga ya memberi lampu hijau, sepertinya mereka mendukung ke saya karena ketika penjaringan saya pun memberikan hasil survei. Jadi supaya ada panduan untuk mereka. Nah ketika saya ada sinyal-sinyal didukung oleh mereka, ya saya memutuskan tidak memakai independen. Seperti itu, tidak berarti itu trik saya untuk yang tadi disampaikan. Itu hanya saya terus terang punya kekhawatiran karena posisi Golkar seperti itu. Baik. Nanti saya akan tagih ke Mas Pumpida bahwa katanya ada yang mau dibongkar gitu. Ini info dari Bang Ege sebenarnya. Ada yang mau dibongkar, ada yang mau dibuka-buka. Mungkin di segmen selanjutnya akan segera untuk dibongkar dan dibuka-buka. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, News.pol segera kembali sesaat lagi. Kamulah satu-satu